Gitu. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Muhammad Jamil Fauzi Rizky sebagai moderator. Yang kedua itu Natasha Eka Tama Sutardi. Ada yang ketiga Rifki Khairul Umam. Mungkin ada materi-materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu jenis-jenis pengujian, yang kedua memilih jenis pengujian yang tepat untuk dilakukan. Yang ketiga dampak teknologi informasi terhadap pengajuan audit. Yang keempat bukti gabungan. Yang kelima merancang program audit. Yang keenam hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo, serta tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Yang ketujuh, ikhtisar istilah-istilah penting terkait bukti. Yang kedelapan, ikhtisar proses audit. Mungkin yang pertama, pemateri pertama yaitu Rifki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama jenis-jenis pengujian. Yang pertama itu ada prosedur pengukuran risiko, sumber pekerjaan lapangan. Kedua haruskan auditor untuk mendapatkan pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Pengendalian internalnya secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal merupakan prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor. Terus yang kedua ada pengujian pengendalian. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Contohnya adalah hasil pengukuran atas tujuan akurasi untuk bertransaksi penjualan adalah rendah, sedangkan untuk tujuan keterjadian adalah sedang. Ketika kebijakan-kebijakan pengendalian dan prosedur diyakini telah dirancang dengan efektif. Yang ketiga ada pengujian substantif transaksi. Pengujian substantif merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah. Sering kali disebut salah saji moneter yang secara langsung berpengaruh pada ketetapan saldo laporan keuangan. Auditor mengendalikan 3 jenis pengujian substantif. Ketiga jenis itu adalah pengujian substantif transaksi, prosedur analisis substantif, serta pengujian terperinci saldo. Yang keempat ada prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Standar audit harusnya prosedur analisis dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit, meskipun tidak mengharuskan prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun. Yang kelima ada pengujian terperinci saldo. Pengujian terperinci saldo memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Penekanan utama dalam besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Selanjutnya ada jenis pengujian.
Apa risiko salah satu uji material yang teridentifikasi melalui prosedur pengukuran risiko dengan menggunakan keempat jenis prosedur audit lanjutan untuk mendapatkan keyakinan audit dalam mengedit siklus penjualan dan penagihan. Slide selanjutnya. Terus B, ada jenis pengujian tepat untuk dilakukan. Ada beberapa. Yang pertama itu ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. Masing-masing dari 4 jenis prosedur audit lanjutan hanya melibatkan beberapa jenis bukti masing-masing dari 4. Ini berikan email, bisa lah. B, memilih jenis pengujian yang tepat untuk dilakukan. Yang pertama, ada ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. Masing-masing dari 4 jenis prosedur audit lanjutan hanya melibatkan beberapa jenis bukti audit. Ada konfirmasi, dokumentasi, dan seterusnya. 2, biaya-biaya relatif. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian apakah yang harus dipilih untuk mendapatkan bukti yang tepat, biaya bukti tersebut penting untuk dipertimbangkan jenis-jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biaya yang rendah ke tinggi. Yang ketiga, ada hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang meneruki nilai rupiah dari laporan keuangan. Sedangkan suatu pengecualian dalam pengujian substantif transaksi adalah pengujian terperinci saldo merupakan suatu salah saji dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada hubungan prosedur analitis dan pengujian substantif. Seperti halnya pengujian pengendalian, prosedur analitis hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah laporan keuangan. Yang kelima, ada dilema antara pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Terdapat dilema antara pengujian pengendalian dengan risiko substansif. Selama perencanaan, mereka kemudian harus melakukan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah risiko pengendalian yang dinilai tersebut dapat dibenarkan. Dan selanjutnya. Terus yang C, dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. PSA 07, SA 326, dan PSA 68, SA 319 memberikan panduan bagi para auditor dari entitas-entitas yang menyebarkan proses dan menyiapkan atau mengakses informasi penting secara elektronik. Contoh bukti elektronik mencakup catatan transaksi dana elektronik dan permintaan pembelian yang disebarkan melalui pertukaran otomatis. Seperti pertandingan komputer atas permintaan penjualan, dengan batas kredit pelanggan juga dapat berupa format elektronik. Baik, mungkin segitu pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih bagi Saudara Rifki telah memaparkan materinya.
Yang selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu akan dilanjutkan oleh Natasha. Dipersilakan oleh Saudari Natasha. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan bacaan yang tadi telah disampaikan oleh Rifki. D. Bukti gabungan. Untuk mendapatkan bukti yang tepat dengan memadai untuk menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Auditor menggunakan kombinasi antara keempat jenis penguji lainnya. Kombinasi ini seringkali diminati dengan bukti gabungan atau evidence mix. Analisis audit 1, klien ini merupakan sebuah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang rumit dan risiko bawaan yang rendah. Sehingga auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan sangat mengandalkan pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif lainnya. Analisis audit 2, perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Analisis audit 3, perusahaan ini berukuran sedang namun memiliki beberapa pengendalian yang efektif dan beberapa risiko bawaan yang signifikan. Analisis 4, audit rencana awal untuk audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Next slide. E. Merancang program audit. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi biasanya termasuk bagian deskripsi yang mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal yang didapatkan selama melakukan prosedur penilaian risiko. Pengujian terperinci saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian terperinci saldo, auditor menggunakan suatu metodologi yang berorientasi pada tujuan audit terkait saldo. Dalam merencanakan program audit pengujian terperinci saldo untuk memenuhi tujuan tersebut. Banyak auditor yang mengikuti sebuah metodologi untuk piutang dagang. Rancangan prosedur ini biasanya merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan proses perencanaan karena sifatnya yang sangat substantif dan memerlukan pertimbangan profesional yang besar. Berikut keputusan-keputusan kunci dalam merancang prosedur audit pengujian terperinci. Tingkat disagregasi kegiatan perencanaan. Tingkat disagregasi ini terbentang mulai dari keseluruhan audit hingga ke tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun. Sebagai contoh, prosedur pengukuran risiko yang terkait untuk mendapatkan informasi latar belakang mengenai bisnis dan industri klien yang relevan dengan pengauditan. Ilustrasi program audit. Standar audit mengharuskan audit untuk menggunakan program tertulis. Format yang digunakan mengaitkan prosedur audit dengan tujuan audit terkait saldo. Perhatikan bahwa sebagian besar prosedur memenuhi lebih dari satu tujuan dan bahwa lebih dari satu prosedur audit digunakan untuk setiap tujuan. Prosedur audit dapat ditambahkan atau dihapuskan jika dipandang perlu oleh auditor. Untuk sebagian besar prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih serta pemilihan waktu juga dapat diubah. Next slide. F. Hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo serta tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Sebelumnya telah kita bahas penguji terperinci saldo harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun dan keluasan pengujian tersebut dapat dikurangi ketika tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi dengan melalui pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Ketika semua tujuan audit terkait transaksi sudah terpenuhi, auditor akan tetap lebih mengandalkan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo berikut ini. Pertama, nilai realisasi, kedua, hak dan kewajiban. Pengujian
substantif saldo tambahan juga hampir sama untuk tujuan audit terkait saldo lainnya. Bergantung pada hasil-hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Next slide. Udah. Oh, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya diserahkan lagi kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Natasha. Yang selanjutnya akan saya dilanjutkan oleh saya tentang ikhtisar istilah-istilah penting terkait bukti. Yang pertama, proses audit. Yang kedua, tujuan audit. Yang ketiga, jenis-jenis pengujian. Yang keempat, keputusan bukti. Yang kelima, jenis-jenis bukti. Yang selanjutnya tentang ikhtisar proses audit. Fase pertama dalam ikhtisar proses audit yaitu merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit, yaitu auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur penilaian terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal memahami bisnis dan industri klien, menilai resiko bisnis klien dan melakukan prosedur analitik pendahuluan yang bertujuan untuk menilai resiko bawaan dan resiko audit yang dapat diterima. Fase kedua, melakukan pengujian pengendalian dan menguji substantif transaksi. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi selama fase ini. Tujuan dari fase 2 ini adalah untuk 1. Mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor, yaitu ketika risiko pengendalian ini dikurangi di bawah maksimum untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik. Yang kedua, mendapatkan bukti yang mendukung ketetapan moneter dalam transaksi-transaksi. Yang selanjutnya yaitu fase ketiga, melakukan prosedur analitik dan pengujian terperinci saldo. Tujuan dari fase 3 adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir catatan-catatan dari fase 3 dalam laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Sifat dan keluasan pekerjaan akan sangat bergantung pada temuan-temuan dari 2 fase sebelumnya. Fase keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit. Setelah fase pertama diselesaikan, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan ikhtisar hasil penerbitan laporan audit dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. 1. Melakukan pengujian tambahan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. 2. Mengumpulkan bukti akhir. 3. Menerbitkan laporan audit. 4. Komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kesalahan lisan dan tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Ini kayak edit mail ya? Siap. Tidak edit.